Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah desa kecil di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Sumatera. Di sana hiduplah seorang petani muda yang bernama Toba. Laki-laki ini adalah petani yang rajin, ia banyak menghabiskan waktunya di kebun. Terkadang, ia juga suka pergi memancing ikan untuk dimakan atau dijual ke pasar di kota. Lalu, pada suatu pagi yang cerah, ia lebih memilih untuk pergi memancing ikan daripada pergi ke kebun. Saat Toba memancing, ia terkejut karena mendapatkan ikan mas yang ukurannya cukup besar, lebih besar dari ukuran ikan yang biasanya ia dapatkan. Dia pun merasa senang dan memutuskan untuk kembali ke gubuk tuanya. Setelah sampai rumah, Toba sangat terkejut karena ikan yang tadinya akan ia bersihkan dan akan ia masak berubah menjadi seorang perempuan yang sangat cantik. Lalu dengan raut wajah sedih, perempuan ini pun bercerita pada Toba bahwa sebenarnya ia adalah seorang putri raja dan sekarang ia sedang dikutuk. Setelah ia menjelaskan kondisinya, sang putri berterima kasih pada Toba karena sudah menyelamatkannya. Sebagai rasa terima kasihnya, sang putri bersedia menjadi istri Toba dengan syarat orang-orang tidak boleh tahu asal-usul keberadaannya. Setelah mereka menikah, mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki. Mereka menamakan anak mereka Samosir. Mereka berdua merasa sangat senang dan semangat menjadi orang tua. Mereka membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang dan memanjakannya. Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat aktif dan bisa dibilang sedikit nakal. Samosir tidak pernah mau membantu ayahnya bekerja di ladang. Bahkan, saat ibunya memintanya hanya sekadar untuk mengantarkan bekal sang ayah, ia sering menolak. Ia lebih memilih di rumah atau bermain. Ditambah lagi, Samosir memiliki nafsu makan yang sangat tinggi, sehingga Toba harus bekerja keras agar segala kebutuhan makan putranya dapat terpenuhi. Saking tinggi nafsu makan Samosir, terkadang jatah makan satu keluarga bisa habis hanya untuk mengenyangkan perutnya. Meski begitu, Toba dan istrinya tidak merasa keberatan dan tetap berusaha agar anaknya bisa selalu merasa bahagia. Lalu pada suatu hari, Samosir bersedia mengantarkan bekal ayahnya ke ladang setelah ia dibujuk dan dipaksa oleh ibunya. Dengan berat hati dan melawan rasa malasnya sekuat tenaga, Samosir berjalan ke ladang sambil membawa bekal untuk ayahnya. Namun, di tengah jalan ia merasa lapar dan haus. Samosir pun membuka bekal ayahnya dan memakannya sedikit. Awalnya, Samosir hanya memakan satu gigit, tapi ia masih merasa lapar dan belum puas. Samosir pun membuka bekal ayahnya kembali dan memakan beberapa suap, hingga pada akhirnya hanya tersisa sedikit makanan dan minuman di dalam bekal ayahnya. Di ladang, ayahnya sangat senang melihat anaknya dari kejauhan menghampirinya. Saat Samosir memberikan bekal itu pada ayahnya, raut wajah ayahnya berubah menjadi kesal. "Kenapa makananku tinggal sedikit?" tanya Toba dengan nada sedikit tinggi. Anaknya pun menjelaskan bahwa ia merasa sangat lapar di tengah jalan tadi, dan seharusnya ayahnya tidak marah karena ia tetap menyisakan sedikit untuknya. Toba pun tidak bisa menahan amarahnya dan ia bahkan berkata kasar pada anaknya, "Anak kurang ajar. Dasar kamu keturunan ikan." Samosir pun sangat terkejut dengan perkataan ayahnya dan merasa sakit hati. Samosir pun berlari menangis ke rumah. Sesampainya di rumah, ibunya terkejut melihat anaknya histeris menangis. Samosir pun menceritakan apa yang terjadi di ladang tadi saat ia bertemu ayahnya. Mendengar kejadian itu, sang ibu merasa kecewa dengan Toba karena ia sudah mengingkari janjinya untuk tidak memberitahu asal-usulnya pada siapapun. Kemudian,
Sang ibu berdiri sambil memegang tangan Samosir. Dalam hitungan detik, mereka sudah menghilang. Tiba-tiba, ada sebuah keajaiban muncul dari bekas pijakan Samosir dan ibunya. Ada sebuah aliran air yang sangat deras hingga tidak bisa dibendung dari bekas pijakan kaki mereka berdua. Sementara di ladang, Toba merasa bersalah karena telah berbicara kasar pada anaknya, juga telah melanggar janjinya bahwa ia tidak akan berbicara sembarangan tentang asal-usul dari anak dan istrinya tersebut. Dalam keadaan sedih, Toba pun pulang ke rumah, menyusul anaknya untuk meminta maaf, juga menjelaskan semua kepada istrinya. Namun tanpa disangka, aliran air dari bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya itu telah mengalir sangat deras. Saking derasnya aliran air yang mengalir, desa itu pun lama-lama tenggelam. Toba yang panik pun mencoba untuk berenang mencapai rumahnya, namun sayang, usahanya sia-sia. Ia pun ikut tenggelam dalam derasnya aliran air yang membanjiri desa itu. Sampai akhirnya, terbentuklah sebuah danau akibat hal ini. Danau ini dinamakan Danau Toba, lalu pulau-pulau kecil di tengahnya pun disebut dengan nama Pulau Samosir untuk mengenang anak laki-lakinya itu.